PT Bumi Resources Tbk resmi mengakuisisi 99,68% saham perusahaan tambang emas dan tembaga asal Australia Wolfram Limited. Aksi korporasi ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas bisnis ke sektor mineral strategis dan kritis. PT Bumi Resources Tbk resmi mengakuisisi 99,68% saham perusahaan tambang emas dan tembaga asal Australia, Wolfram Limited. Presiden Direktur Bumi Resources Adhika Nuraga Bakri mengatakan akuisisi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan awal yang ditantangani di awal tahun. Transaksi tersebut telah disetujui oleh Foreign Investment Review Board atau FIRB di Australia dan akan mencapai 100% kepemilikan pada November 2025. Langkah ini dinilai memperkuat posisi BUMI dalam diversifikasi usaha di tengah meningkatnya permintaan global atas mineral strategis seperti tembaga dan emas. Melalui Wolfram, Bumi Resources mendapatkan akses langsung terhadap potensi produksi emas dan tembaga dalam jangka pendek. Aset baru ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan dan nilai tambah bagi pemegang saham. Bumi menegaskan fokus ekspansinya kini tidak hanya di batubara, tetapi juga di sektor mineral yang mendukung transisi energi global. Selain itu, Adhika juga menyebut akuisisi ini menjadi tonggak penting dalam strategi jangka panjang Bumi Resources. Perusahaan menargetkan ekspansi ke rantai hilirisasi mineral kritis guna memperkuat posisi Indonesia di industri sumber daya global. Adapun BUMI optimistis langkah ini akan memperluas portofolio dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah perubahan peta energi dunia. Bagi sumber Adexja. PT Bluebird Tbk terus memperkuat bisnis transportasinya di tahun 2025 dengan penambahan armada kendaraan yang signifikan. Hingga Agustus 2025, perseroan berhasil menambah lebih dari 1.500 unit kendaraan di berbagai lini layanan. PT Bluebird Tbk terus memperkuat bisnis transportasinya di tahun 2025 dengan penambahan armada. Penambahan armada ini melebihi target awal yang dipatok sebanyak 1.200 unit di awal tahun. Armada baru tersebut tersebar di seluruh portofolio bisnis Bluebird, mulai dari taksi reguler, taksi eksekutif Silverbird, hingga layanan sewa mobil Goldenbird. Selain taksi dan sewa mobil, penambahan armada juga mencakup bus Big Bird, layanan shuttle antar kota City Trans, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan layanan dan jangkauan transportasi Bluebird. Perseroan optimis langkah penambahan armada ini akan membantu memperkuat posisi Bluebird sebagai pemain utama di sektor transportasi terintegrasi di Indonesia. Dengan ekspansi armada yang signifikan dan layanan yang semakin lengkap, PT Bluebird Tbk terus menghadirkan solusi transportasi handal dan berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Eastpark Hotel Tbk menyesuaikan kembali target kinerja keuangan tahun 2025 menyusul prospek bisnis hotel yang belum menunjukkan perbaikan signifikan di paruh kedua tahun ini. PT Eastpark Hotel Tbk menyesuaikan kembali target kinerja keuangan tahun 2025 sebelumnya. EAST menargetkan pendapatan di kisaran 95 miliar hingga 110 miliar rupiah dengan proyeksi laba bersih sekitar 40 miliar rupiah untuk tahun 2025. Namun perkembangan terakhir memaksa perusahaan menurunkan target tersebut. Saat ini perseroan perkirakan pendapatan tahun 2025 berada di angka 80 miliar rupiah hingga 90 miliar rupiah. Sedangkan laba bersih diproyeksikan turun menjadi 20 hingga 30 miliar rupiah. Penyesuaian ini diperhitungkan demi menghadapi tantangan pasar saat ini. Perusahaan masih optimistis dapat menghadapi tantangan bisnis ini dengan tetap fokus pada efisiensi operasional dan peningkatan layanan guna menjaga daya saing di industri perhotelan yang mulai bangkit secara perlahan. Walau memangkas target kinerja, PT Eastpark Hotel Tbk tetap berkomitmen untuk menjalankan operasional dengan efisien dan optimis pada pemulihan bisnis hotel ke depan. Bagi sumber Adexja. PT Adi Saranat Armada Tbk tetap optimistis dapat melaju sesuai target pertumbuhan bisnis di sepanjang tahun 2025. Realisasi kinerja di paruh pertama menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. PT Adi Sarana Armada Tbk tetap optimis dapat melaju sesuai target pertumbuhan bisnis. Perseroan menyatakan pihaknya belum berencana merevisi target kinerja tahun ini
dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan sebesar 10% dan laba bersih sebesar 15% secara year on year. Perseroan menuturkan bahwa ASA berharap kondisi ekonomi dalam negeri dan global tetap stabil, sehingga tidak mengganggu bisnis perusahaan yang sangat terkait dengan situasi ekonomi nasional. ASA mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,83 triliun pada semester pertama 2025, atau naik 19,75% secara tahunan. Laba bersih tercatat Rp205,24 miliar, atau naik 59,81% dari periode yang sama di tahun lalu. Pendapatan berasal dari sektor rental kendaraan, logistik terintegrasi, dan ekosistem kendaraan bekas. Dengan strategi diversifikasi bisnis dan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan, PT Adisarana Armada Tbk optimis dapat mempertahankan momentum positif dan mencapai target kinerja sepanjang tahun 2025. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Sejumlah lembaga internasional memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 di bawah angka 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia sebesar 4,8%. Sementara itu, Organization for Economic Cooperation and Development mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 4,9%. Sejumlah lembaga internasional memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 di bawah angka 5%. Proyeksi tersebut berada di bawah target pemerintah yang paling pesimistis di angka 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8%, lebih tinggi dari proyeksi April 2025 sebesar 4,7%. Sementara itu pada 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 4,8%. Sementara itu, Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD juga mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 4,9% year on year pada 2025 dan 2026. Kenaikan proyeksi OECD itu dipicu oleh langkah Bank Indonesia yang mulai mengambil kebijakan pro pertumbuhan dengan melonggarkan kebijakan moneter serta kinerja investasi yang terus terakselerasi. Adapun Asian Development Bank alias ADB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru dari 5% proyeksi April menjadi 4,9% proyeksi September 2025. ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global, tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Sementara itu pada April 2025, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel.